nama saya Septia Mensi dari Prodi Perbankan. Di sini saya akan mewawancarai dengan Mbak Ali nanti dalam usaha bank. Dan yang pertama, bersedia saya tanya-tanya tentang usaha ini. Siap, bersedia. Ada yang mau ditanyakan apa? Nah, kan pertanyaan yang pertama, apa saja konflik-konflik dalam usaha ini, Mbak? Konflik yang Mbak alami dalam usaha startup yang pertama, susahnya keluar dengan lama, ya yang pertama. Terus sementara model-model baru itu kan selalu update sesuai dengan perkembangan zaman. Terus maaf ya sambil ngomong. Ya, Mbak, apa-apa. Ya. Terus pelaku usaha, pesaing bisnis juga semakin banyak, itu juga mengakibatkan stok-stok barang yang ada terkendala. Kurang lebihnya itu konfliknya. Terus mengajuk pertanyaan yang kedua, apa sih dampak bagi usahanya itu, Mbak? Ya, menurunnya tingkat penghasilan. Kalau untuk dampak secara globalnya, Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat sekitar setempat dalam meminimalisir konflik tersebut, Mbak? dampaknya aduh maaf ya, ya Allah. Jangan. Ini kalau Mbak kan di sini sebagai pelaku usaha, tapi kalau misalnya Mbak merangkap sebagai masyarakat, ya harapan Mbak juga pengen membantunya, mungkin menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dalam artian ikut membeli sesuai dengan kebutuhan yang Mbak perlukan. Ini kok nangis aja sih, malah langsung TV ini ya Mbaknya. Nah, pertanyaan yang terakhir, langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut itu apa, Mbak? Kalau Mbak pribadi sesuai dengan alur perkembangan zaman, ya mungkin ikutnya dalam sekarang penjualan sudah banyak melalui online, di Shopee, marketingnya di sosmed itu harus lancar, sering-sering update, yang ngikutin perkembangan zaman anak muda sekarang lebih mengandalkan HP atau internet. Ya, itu kurang lebihnya. Terima kasih untuk jawaban dari Mbak. Mungkin Ya. hanya ini pertanyaan dari saya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian ya, Mbak. Saya Miri. Wassalamualaikum. Malam, yuk. Apa saja sih dalam usaha ini, Bu? Ya, konflik terutama di dalam masyarakat itu yaitu tadi Mbak, orang senang sama yang banyak yang nyucuk, banyak yang nyatnya apa ya sih laku apa enggak, terjual semua apa enggak, kadang sehari aja nggak laku, nggak dapat duit juga pernah, kadang sehari cuma laku sepotong juga pernah, kadang yang rame, yang namanya usaha lah gitu loh Mbak, kadang rame kadang sepi, cuman ya intinya kita harus sabar lah, biar lah intinya. Lanjut yang pertanyaan selanjutnya, apa dampak bagi usaha tersebut? Terutama pada pakaian yang kita timbun lama ya, kan hampir 1 bulan atau setengah bulan sekali pakaian itu ganti-ganti model. Kalau kita yang lama kan nggak mungkin kita harus jual terus, kadang tak rugikan Mbak, masalah diskon atau gimana ya, tak kasih modal, kadang lebih banyak tak rugikan.
nggak apa-apa, yang penting jadi duit, barang saya laku, saya bisa beli lagi. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran masyarakat sekitar setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Ya itu tadi, sama itu, seneng, banyak yang nggak seneng, banyak susahnya, pokoknya banyak yang nyacat. Intinya dia orang tuh gimana ya, kayak nggak mau kalau itu, terutama kayak nggak mau salah saing, terus ada perasaan iri lah, kok dia bisa, saya kok nggak bisa. Itu kebanyakan seperti itu. Cuman saya anak biasa lah Kak. Intinya orang yang sirik sama saya itu saya baik-baikin. Dan pertanyaan yang terakhir, serta langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik itu sendiri itu apa, Bu? Terutama saya sebagai berdoa, bersabar, harus banyak belajar, saya usaha terus, pokoknya saya nggak kapok, pokoknya apa yang saya dapat saya harus bersyukur. Itu aja. Mungkin jawabannya bisa membantu ya. Ya, Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. iya. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sesemangat dulu karena takut terpapar yang jadi orang sekarang lebih hati-hati aja apapun mah kayak dulu terus itu kan ya karena uang yang beredar sedikit jadi mau belanja aja nggak bisa pakai mungkin nanti kalau wabahnya selesai kita lebih normal lagi cuman karena itu aja sih Ini kok berdoa. untuk soal saya apa sih Bu dampak bagi Bahaya. income berkurang otomatis kalau income berkurang kan kita otomatis ya itu masalah bagi pedagang ya itu aja sih otomatis dampaknya income-nya berkurang. soal pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran masyarakat sekitar setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Nggak tahu itu soalnya sedikit banyak kita kan karena ini kan daerahnya maksudnya daerah yang perkotaan besar ya jadi kan Disconnected. pedagang itu kan tergantung juga sama petani. Jadi kalau selama petani itu hasilnya baik, sebenarnya penjualan hasil panen mereka baik, sebenarnya efeknya ke kita juga baik. Cuman karena ya termasuk juga dari corona juga ngaruh. Kalau masyarakatnya sih selama mereka petaninya hasil panennya bagus, penjualan hasil panennya bagus sih, kita sih sebenarnya ikut kena imbas. Itu efeknya dari masyarakat di sini. Kita di sini sebagian besar orangnya kan bertani. Pertanyaan terakhir, serta langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut itu apa, Bu? Apa ya Mbak? Kalau sejauh ini kita ya paling ya nekan pengeluaran aja. Nekan pengeluaran. Terus gimana? Ya otomatis yang barang-barang kita kan supaya kita tetap bisa ada penjualan harga agak diturunin otomatis harga agak diturunin terus ya kita kerjasama lah sama orang-orang Jawabnya ini sesuai gini. yang kan kerjasama itu gimana caranya kita ada Aku seneng enggak gua dia mau kerja apa kali pakai tenanan. Jadi
second runner lah istilahnya, ada orang yang ngejual kita juga. Oke, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Maaf juga udah menjawabnya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Di sini saya akan menyimpulkan dari wawancara di atas, yaitu berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam usaha merupakan hal yang wajar yang dialami setiap usaha sebelum mencapai kesuksesan. Begitu banyak konflik yang muncul dalam suatu usaha juga sebagai suatu tahapan sebelum usaha tersebut dapat mencapai tujuan. Konflik terjadi sebab adanya perbedaan dalam tujuan, perbedaan dalam persepsi atau nilai. Masalah komunikasi. Konflik apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi usaha. Dengan adanya berbagai macam pemikiran dan pandangan berbeda, hal ini memerlukan manajemen konflik dan kematangan secara intelektual dan emosional dari para pelaku usaha. Dalam menanggulangi konflik dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, diantaranya pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan evaluasi.